Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas segala nikmat karunia yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan secara percuma kepada kita. Yang dengan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala kita pada saat hari ini masih bisa untuk bernafas, masih bisa untuk berjalan di atas muka bumi ini. Tak lupa juga salat salam timpah curah karya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan juga para kita semua yang insyaallah diakui menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita pada pembahasan kitab Adabul Insan fil Islam karya Syekh Muhammad Ali Al-Hamidi rahimallahu taala wa arda. Semoga beliau dijadikan kuburnya daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita yang belajar, yang mengambil manfaat dari karya beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita akhlak kita baik budi pekertinya, dan juga menjadikan diri kita semakin dekat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan pembahasan setelahnya, setelah kemarin kita sudah membahas tentang sebuah pertanyaan, untuk apa manusia diciptakan? Jawabannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim, musannif mengatakan, oleh karena kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beribadah kepadanya, maka berarti bahwa dalam diri manusia dengan segala perbekalan yang ada padanya tersedia buat beribadah dengan persediaan yang amat cukup, dan pula berkesanggupan dengan kesanggupan yang sangat sempurna. Artinya ketika kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah nggak hanya merintahkan aja, ada campur tangan kekuatan Allah di dalam kita mendirikan ibadah. Artinya gini, kalau misalnya kita disuruh untuk beli garam ke warung misalnya, kita disuruh beli garam ke warung sama ibu. Pasti ibu ngasih duit. Ngasih apa? Ngasih duit buat beli. Ngasih duit buat beli. Nah, tolongin ibu beli ke warung. Beli apa, Bu? Beli garam. Apa kita ujuk-ujuk langsung pergi ke warung? Enggak. Ada yang pernah pergi ke warung kayak gitu, ujung-ujungnya balik lagi. Kita diperintah oleh ibu kita buat beli garam ke warung. Ibu kita kasih duit 10.000, nih nak duit ya, nanti sisa kembaliannya buat kamu jajan es krim. Tuh, pergi baru ke warung, balik lagi, nih garamnya, kasih ke ibunya. Jadi Allah Subhanahu wa taala artinya ketika kita disuruh beribadah kepada Allah, Allah udah ngasih kita kekuatan, energi untuk mendirikan ibadah tersebut. Misalnya sholat, kita dikasih
fasilitas untuk sendi. Tangan kita bisa gerak kayak gini karena ada sendi. Ada 360 sendi. Yang mana setiap sendinya ini harus disedekahkan setiap harinya. Andai kita hargai satu sendi tersebut dengan 1.000 rupiah, maka kita kudu wajib ngeluarin duit sehari semalam itu 360.000 rupiah. Berat nggak kira-kira? Berat, jelas. Namun kita bisa menggugurkan hal tersebut dengan mendirikan sholat duha 2 rakaat. Itu salah satu fadilah dari sholat duha. Balik lagi, kita ketika Allah perintahkan kita buat sholat, kita dikasih tangan gerak, kita dikasih tenaga bagi yang masih kuat sholat. Kalau dia nggak kuat boleh duduk, nggak bisa duduk tiduran, parah nggak bisa gerakin seluruh tubuhnya, pakai isyarat dengan mata. Jadi sampai kapanpun yang namanya sholat itu nggak bisa diwakilkan oleh orang. Sholat, puasa, meskipun nanti ada pembahasan yang lebih lanjut, kita nggak bicara ke situ, kita bicara secara umumnya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak memberatkan hambanya untuk beribadah. Sholat sehari semalam waktu itu sesuai dengan kemampuan kita, kekuatan kita. Kita juga bisa sholat karena kita dikasih rezeki sama Allah, kita dikasih buat makan, dikasih udara buat nafas. Akhirnya apa? Kita kudu wajib menjalani, kudu wajib bersegera untuk beribadah pada Allah. Musannif mengatakan maksudnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidaklah manusia akan hidup payah dan sengsara atau jelek dan binasa. Bahkan dengan beribadah kepada Allah itu dijamin hidup kita mendapat kesejahteraan, kebahagiaan dan keselamatan. Dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala inilah salah satu daripada adab kesopanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi musannif menjelaskan bahwa dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak jadi manusia sengsara. Ada orang sholat sehari semalam waktu, apakah hanya sengsara hidupnya? Enggak. Sholat berapa menit sih? Allah ngasih waktu 24 jam. Paling total andai khusyuk 20 menit setiap sholat, dari 24 jam kepake cuma 1 jam buat sholat. Taruhlah 2 jam, masih sisa berapa? 22 jam, serah bebas mau diapain. Tapi yang 2 jam ini tolong sisain buat sehari semalam buat sholat. Sehari semalam berapa jadinya? 2 jam doang. Dari total waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan 24 jam, masih ada 22 jam, terserah mau diapain. Jadi nggak ada tuh ibadah yang membuat kita sengsara. Sholat enggak, puasa dari habis terbit fajar sampai tenggelam matahari. Selepas itu boleh makan sepuasnya. Enak ya kayak gitu. Dan apabila kita lihat lagi tujuan daripada puasa, nggak cuma untuk menahan lapar dan haus. Di bulan Ramadan jadi bulan tarbiyah kita, menjadi bulan kita mendidik diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi kesehatan juga banyak puasa itu manfaatnya apa, dan juga nggak jadi jelek atau binasa seseorang yang sholat. Emang ada orang yang sholat hidupnya sengsara? Nggak ada. Ada orang yang zakat akan tetapi hartanya akan habis? Nggak ada. Bahkan ada sebuah perkataan yang mungkin dari, kalau nggak salah dari Buya Hamka, apa, makanan yang kita makan ke dalam tubuh itu akan menjadi kotoran.
Sedangkan harta yang kita miliki itu hakikatnya adalah harta milik orang lain. Duit 100.000 itu sebenarnya bukan duit kita, tapi duit orang lain. Maksudnya kayak gimana? Kalau 100.000 itu kita beliin buat bensin, duit kita jadi punya orang lain. Bensin orang lain jadi punya kita. Begitupun terus. Jadi itu bukan harta kita. Harta kita apa? Sesuatu yang disedekahkan, yang dikeluarkan, diamalkan dari harta yang kita miliki itu 100.000 kita amalin. Maka harta itu adalah, maka amal tersebut hakikatnya adalah harta kita. Gitu. Jadi nggak akan binasa atau jelek manusia dengan sebab kita beribadah pada Allah. Melainkan sebaliknya, dengan kita beribadah kepada Allah itu menjadikan hidup menjadi tentram, menjadi sejahtera. Kunci hidup sejahtera simpel adalah dengan kita taat pada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan itulah kita akan selamat dunia akhirat. Dan ini ibadah kepada Allah inilah salah satu daripada adab kesopanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab, jadi nggak ujuk-ujuk manusia keluar jalan, pergi ke tempat A, ke tempat B, melangkah di atas bumi Allah dengan angkuh, tapi nggak mau sholat, nggak mau sujud. Kan seperti itu nggak adab sama Allah Subhanahu wa taala, yang daripadanya akan menimbulkan sifat-sifat utama dalam diri kita. Dari sholat nanti akan muncul sifat-sifat seperti sopan, santun, lemah lembut, baik hati dan tidak sombong. Itu akan muncul sendiri. Dengan cara apa? Sholat. Akan muncul sifat jujur, siddiq, amanah, dan lain-lain, banyak macam-macam orang, beda-beda, dan membawa kebajikan bagi masyarakat kita. Pilih pemimpin yang apa? Kalau kata Mas Panji, kalau sekarang kita pengen milih pemimpin, lihat dari yang rajin sholat, dari sholat, yang suka sholat. Itu bukan apa, bukan suka sholat, rajin. Penafsiran saya terhadap perkataan tersebut betul. Kita tuh seharusnya nggak cuma milih pemimpin yang rajin sholat. Kenapa? Sebabnya karena di saat ini secara umum itu jangan kita bisa samakan dengan orang-orang yang dahulu. Kalau orang dulu sholat benar, timbullah sifat-sifat yang baik seperti yang dikatakan Syekh Muhammad Al-Hamidi ini dalam kitab. Tapi kalau sekarang nggak cukup cuma sholatnya aja. Kita lihat seseorang untuk bisa dijadikan pemimpin, lihat juga akhlaknya, perbuatannya. Kadang kalau sekarang, kalau mau ada pemilihan RT, pemilihan RW, pemilihan DKM, pemilihan presiden, semuanya rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ke pondok pesantren. Untuk apa? Deketin kiai, deketin Allah biar lihat orang baik. Kemarin kemana aja? Kemarin ke masjidnya cuma untuk mencari simpati, tapi kita nggak sibuk ke sana ya. Itu bukan ranah kita untuk memikirkan hal tersebut, karena cukup kita menilai dengan pandangannya aja. Andai misalnya nggak ada orang yang lebih baik, yang sempurna, cari yang mendekati dan yang mudaratnya lebih kecil. Itu jadi setuju sama Mas Panji tuh. Mas Panji bukan menghina agama Islam, enggak. Beliau hanya untuk menyadarkan orang-orang bahwa nggak cukup tuh memilih pemimpin yang suka sholat. Itu bukan sholat rajin, benar. Jadi seperti itu. Sampai mana nih? Bilang.
Tunggu. Oke. Jadi nanti akan timbul sifat-sifat baik dalam diri kita kalau misalnya kita mengerjain sholat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah yang sebenarnya beribadah pada Allah itu? Jadi apa sih yang sebenarnya dinamain ibadah kepada Allah? Beliau musannif akan menjelaskannya di penjelasan selanjutnya. Karena sudah 15 menit, kita akhiri sampai sekian. Apabila ada kesalahan kata itu datangnya dari saya sendiri, saya mohon maaf. Dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.